wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Linda Susilawati SPD. Saya guru di SMP Negeri 3 Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi Semangat Kebangkitan Nasional pada bab 4 di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sip. Sebelum mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas.
kalian semua. Silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di bab 4 ya. Silakan dibuka buku paketnya bab 4. Nah, sebelum ke bab 4 kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin satu orang ke depan, yang lainnya berdiri. Nanti dari lagu ini kalian cermati apa sih maksudnya lagu ini. Oke? Silakan berdiri. Dari lagu ini kalian cermati ya, apa maksud dari lagu ini. Ya? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tadi udah nyanyi lagu Bangun Pemuda-Pemudi ya? Siapa sih pemuda-pemudi? Siapa? Kita, kalian. Nah, coba lihat bab 4 judulnya apa itu yang kita bahas? Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, ada hubungan nggak sama lagu tadi yang dinyanyiin? Ada. Nah, kita dituntut untuk apa itu di lagu itu? Biar apa? Bangun Pemudi. Biar apa? Biar bangkit. Terus biar apa lagi? Biar semangat. Ya. Nah, semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Ini materinya ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini di bab 4 yaitu kalian bisa menerapkan, memahami arti penting semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908 di masa sekarang ini. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Jadi bisa memahami, bisa memaknai apa sih semangat kebangkitan nasional tahun 1908, tapi diterapkan di masa sekarang. Ya. Nah, bisa dilihat di layar. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum itu bangsa kita sudah mempunyai semangat. Ya. Bangsa yang menjajah Indonesia itu bangsa apa? Bangsa Belanda. Pada tahun 1908 itu didirikan organisasi pertama yaitu Budi Utomo ya. Dari tahun itulah apa? Pergerakan
pergerakan nasional dimulai? Jauh sebelum tahun 1945. Nah, terus selanjutnya kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Latar belakang. Jadi yang menimbulkan semangat kebangkitan nasional itu apa sih? Oh, ternyata kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 itu seperti ini loh. Kondisinya itu memprihatinkan, ya. Dimana bangsa Indonesia disebutnya pribumi pada waktu itu dijajah oleh Belanda, ya. Nah, dijajah oleh Belanda, Belanda menanamkan berbagai macam sistem, diantaranya ada tanam paksa, kerja paksa atau kerja rodi, dan adu domba. Ya, adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Supaya apa? Supaya yang tujuan utama Belanda ke Indonesia itu sebenarnya ingin mencari rempah-rempah. Tapi karena rakyat Indonesia kondisinya memprihatinkan, yang pertama masih buta huruf, ya. Yang kedua tradisional banget. Jadi masih kedaerahan, gampang dipengaruhi. Berubah tujuan Belanda, ingin menguasai Indonesia, sehingga menerapkan 3 politik itu tuh. Adu domba, kerja, terus tanam paksa. Itu ya. Nah, dari situ mulailah kebangkitan nasional tahun 1908. Awal mulanya apa sih asalnya? Asalnya orang Belanda ada yang simpati terhadap bangsa Indonesia. Ada yang tahu siapa namanya? Silakan angkat tangan. Siapa itu? Siapa namanya? Mr. Dekker. Terus satu lagi, ada 3, 2 lagi berarti. Siapa namanya? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Ya, Aida, siapa namanya? Baron? Iya. Siapa lagi? Satu lagi? Ada yang bisa? Mr. Van der Becker, tepuk tangan buat. Yaitu 3 tokoh yang merasa kasihan atau iba terhadap bangsa Indonesia. Di antaranya siapa? Baron Van, Mr. Van der Becker, dan Mr. Dekker. Itu ya. Ketiga tokoh itu melakukan atau memberikan keringanan kepada bangsa Indonesia, mengajukan kepada pemerintah Belanda untuk memberikan 3 politik balas budi, ya. Nah, ini tanam paksa, kerja paksa, dan adu domba. Politik balas budi, ada yang tahu apa itu isinya politik balas budi? Yang pertama, irigasi. Yang kedua, transmigrasi. Yang ketiga, edukasi. Oh, ternyata yang paling berpengaruh itu di edukasi, ya. Dari edukasi ini seluruh pribumi atau orang Indonesia diberikan sekolah oleh pemerintah Belanda, difasilitasi, ya. Diberikan edukasi. Sehingga dari edukasi ini muncullah para tokoh yang dikirim oleh Belanda. Ternyata setelah diberikan sekolah, orang Indonesia cerdas-cerdas. Dikirim ke Belanda, pulang dari Belanda, diantaranya di situ ada pendiri Budi Utomo, ya, Mr. Sutomo. Itu ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian amati setelah penjelasan ibu tadi, ya. Dari buku sumber yang ada, silahkan kalian baca, kalian amati dan kalian cermati dengan cara berkelompok. Silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Ayo mulai. Kamu aja.
Udah ya, udah siap kelompoknya. Udah siap, bagi dulu nih. Ada nanti itu nanti ya. Di kelompok 4 ya. Oke, udah siap semuanya? Udah, kita terdiri dari 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kalian cermati dari berbagai sumber dan bahan ajar. Dan juga di sini Ibu mau menayangkan video ya. Silakan.
gantian, ya. Diskusikan ayo. Silakan kalau ada yang udah, silakan maju. Yang belum silakan masih diskusikan. Silakan kelompok mana? Kelompok 3. Oh iya, kelompok 3 silakan maju. Perwakilan dari kelompok 3 boleh 2 orang maju ke depan. Nanti yang lain kalau ada yang mau nambahin boleh, ya. Silakan maju. Maju di mana? Di sini, di depan sini. Maju untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan aktivitas kelompok. Silakan bacakan. Hasil diskusi yang pertama, kondisinya masih kuno dan Pertanyaannya apa yang pertama? Itu apa? Disuruh nyari apa? bagaimana kondisi bangsa Indonesia 10 tahun 1908. Ya, bagaimana kondisinya? Kondisinya masih kuno dan kedaerahan. Kondisinya masih kuno dan kedaerahan. Ya, terus yang Yang kedua? kedua, sebagai pertanyaannya sebagai seorang pelajar, perbuatannya seperti apa yang harus dilakukan yang menunjukkan semangat kebangkitan nasional menurut kalian? Ya, menurut kalian. Jawabannya pantang menyerah, jujur, rela berkorban. Yang ketiga? Yang ketiga pertanyaannya, pemerintahan Belanda menerapkan politik etis untuk pribumi apa saja? Keuntungannya politik etis, politik dalam kurung, politik balas budi. Jawabannya irigasi, transmigrasi, edukasi. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Kelompok lain ada yang mau menanggapi baik nomor 1, 2, atau 3, atau ada yang mau menambahkan? Silakan Nadia berdiri. Mau menambahkan yang poin keberapa? Yang kedua. Silakan dibacakan. Mau menambahkan apa? Menurut saya kita harus semangat belajar dan rajin belajar. Oh, menurut kelompok 1, selain tadi yang dibacakan rela berkorban ya, yang ditemukan kelompok 3, itu harus semangat belajar dan rajin dalam belajar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, oke, setelah semuanya presentasi, selanjutnya yaitu kita bersama-sama melakukan refleksi ya, dimana dalam pertemuan kali ini kompetensi dasarnya kalian bisa menjelaskan arti penting semangat kebangkitan nasional dan menjelaskan itu tahu dulu kondisi bangsa Indonesia ini seperti apa pada tahun 1908 dan sebelum tahun 1908.
Ya. Setelah tahun 1908, kondisi bangsa Indonesianya sudah tidak lagi kuno atau primitif ya, karena sudah diberikan politik etis. Itu tuh apa tuh isinya? Transmigrasi. Jadi setelah tahun 1908 ada perubahan ya, dan juga bangsa Indonesia sudah memiliki semangat untuk merdeka. Itu ya. Nah, selanjutnya silakan kalian siapkan kertas 1 lembar. Kita adakan tes di bab ini ya, siapkan. Nanti ibu kasih soalnya dikumpulkan hari ini. Silakan siap. Nih, bagi pertanyaannya ya, langsung dikumpulkan sekarang. Ini tes individu ya. Silakan dari materi yang tadi dan tadi sudah presentasi. Ini ada latihan soal. Seberapa paham kalian dalam memahami materi ini? Ya, silakan, ini tugas individu, semua harus mengerjakan ya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, semuanya sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan satu orang, ambilin, kumpulkan. Silakan, kalau itu. Semuanya. Sudah semua? Sudah. Sudah ya? Ibu koreksi ini dan hasilnya nanti akan diketahui siapa yang paham dan sejauh mana kalian memahami materi bab 4 ini ya. Sebelum ibu tutup, ada baiknya ibu memberikan info untuk minggu depan yang akan kita pelajari ya. Minggu depan kita akan mempelajari yaitu menyimpulkan fakta kebangkitan nasional dan peran serta tokoh kebangkitan nasional. Itu silakan di rumah dibaca-baca, dipahami ya. KD 3.4.3 ya. Nah, mungkin pertemuan hari ini kita cukup akhiri. Sebelumnya ketua kelas silakan untuk membaca hamdalah dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap. Siap. Marilah sama-sama setelah selesai belajar kita terlebih dahulu membaca alhamdulillah. Ya, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.